sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB. Yang mereka cari bukannya seninya. Kalau emang nggak mau lihat ondel-ondel di jalan lagi, ya itu buatin kita tuh tempat buat kita tampil. Dan buat anak cucu kita kalau saya jangan sampai lupa akan kebudayaannya bahwa lo tuh di Betawi. Oleh karena itu menjadi kepentingan kita semuanya untuk memelihara, menjaga dan memanfaatkan makna intisari dari si kesenian ondel-ondel ini. DKI Jakarta adalah ibu kota yang berkembang pesat, yang dimana budaya berkumpul dalam kesatuan harmoni yang unik. Kota Jakarta adalah panggung bagi beragam cerita. Dan di tengah keriuhan ini, terdapat warisan budaya yang tak ternilai. Di balik kehidupan modern ini, Jakarta memelihara keaslian tradisi khasnya. Salah satu simbol paling mencolok dari warisan ini adalah ondel-ondel, yang tak hanya menjadi figur tradisional, tetapi juga menjadi jendela ke dalam sejarah dan kebudayaan kota ini. Ondel-ondel biasanya berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi ondel-ondel kini berubah menjadi hiburan masyarakat. Nama saya Yahya Andi Saputra, saya di sini sebagai Komite Tata Nilai Kehidupan, Forum Pengajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Ondel-ondel merupakan boneka besar yang berasal dari kebudayaan Betawi. Menurut sejarah, ondel-ondel sudah ada sejak zaman dahulu dan sering digunakan untuk tujuan sebagai penolak bala. Ondel-ondel itu salah satu jenis kesenian yang dimiliki oleh Betawi itu termasuk yang salah satu yang paling tua. Karena dia pada masa lalu itu sudah digunakan sebagai salah satu pendukung utama dalam upacara baritan. Apa itu upacara baritan? Upacara baritan itu adalah upacara sedekah bumi. Ondel-ondel dulu itu namanya bukan ondel-ondel, tapi namanya barungan, ya. Barungan. Barungan itu bahasa Betawi arkais yang artinya rombongan. Barulah dia kemudian literasi mengungkapkan bahwa dia bernama ondel-ondel pada awal abad 20. Pada tahun 1900, ya. Karena saya mendapatkan informasi dari buku yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp. Judul bukunya Kehidupan di Jawa Tempo Dulu. Dia mengungkapkan bahwa dulu si ondel-ondel itu namanya barongan. Barongan ini tidak ada kaitannya dengan barongsai, dengan barongan yang ada di Bali, tapi dia barungan, sebarung yang arti dalam bahasa Betawi. Nah, kemudian disitulah barongan. Dan baru pada awal abad 20 namanya menjadi ondel-ondel. Dan ondel-ondel itu pun adalah bahasa Betawi klasik, bahasa Betawi arkais, yang artinya lincah dan fleksibel. Seni ondel-ondel bukan hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Setiap elemen dalam ondel-ondel memiliki makna simbolis, mulai dari warna hingga pola hiasan. Namun saat ini ada banyak fenomena baru di kota Jakarta dan sekitarnya, yaitu sekelompok orang yang mengamen dengan menggunakan properti ondel-ondel. Mereka berkeliling di jalanan dengan mengharapkan sumbangan atau uang dari beberapa orang yang dilewatinya. Bagi sebagian orang, pengamen ondel-ondel adalah sebuah seniman jalanan yang menciptakan keindahan dan kegembiraan di tengah kota metropolitan. Ngamen itu ya, yang seniman keluar dari rumahnya bersama kawan-kawannya, keliling kampung, keliling pasar, keliling terminal, itu sudah dilakukan oleh mereka. Paling tidak pada buku-buku yang saya baca sudah ada pada masa kolonial.
Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Ibu Mona Lohanda, sejarawan kita yang pernah menjadi ketua ketua Badan Arsip Nasional, dia menulis buku berjudul Para Pembesar Mengatur Batavia. Jadi kebijakan-kebijakan VOC itu oleh para gubernur jenderal, salah satunya mengatur perihal seniman-seniman tradisional yang saat itu pergi ngamen. Jadi ngamen udah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan dari seniman untuk menghidupkan dan menyatakan eksistensi keseniannya kepada seluruh masyarakat. Kalau ditanyakan apakah si ngamen ini memberikan dampak positif bagi edukasi dan karakter si ondel-ondel, ya iya, karena dari dulu ondel-ondel sudah memberikan memberikan andil, mengenalkan dirinya dan keseniannya ke tengah-tengah masyarakat. Tuh. Tradisi ini menjadi seperti alunan musik yang terus berkumandang di tengah hiruk-pikuk perkotaan, mengingatkan masyarakat akan keberadaan dan kekayaan budaya mereka. Jadi yang menjadi problem itu adalah ngamen zaman sekarang ya. Ada anak-anak muda yang pakai anting-anting, pakai tatoan. Ada emak-emak yang gendong anaknya, dorong-dorong itu yang problemnya ya. Itu adalah orang yang ngamen oknum yang memanfaatkan kesenian ondel-ondel yang satu-satunya tujuannya adalah cari fulus, cari duit supaya mereka bisa bertahan hidup. Itu yang sebetulnya menjadi problem. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak paham fungsi dan guna dari si ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan boneka besar yang berasal dari kebudayaan Betawi. Menurut sejarah, ondel-ondel sudah ada sejak zaman dahulu dan sering digunakan untuk tujuan sebagai penolak bala. Ondel-ondel itu dalam buku yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp, itu dia mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, ondel-ondel adalah popen om gestin te perjagen. Sepasang boneka besar yang mengusir roh jahat. Jadi memang begitu fungsi. Dulu itu ondel-ondel dipakai kalau ada wabah, muntaber, mencret, kemudian wabah penyakit, cacar air. Jangan sampai itu terjadi, maka tetua-tetua kampung panggil itu kesenian ondel-ondel untuk bikin upacara ngukup namanya, bersih kampung. Jadi dibacain nenek unduk-unduk, kaki unduk-unduk, ada daging mengungsir, sudah kagak, ada si kapes-kapes, jadi baca-bacain begitu. Kemudian diarak ondel-ondel itu, itu untuk mengusir roh jahat. Nah sekarang orang-orang yang ngamen itu yang nggak tahu apa fungsi dan peran ondel-ondel di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, itulah oknum-oknum seperti itu yang harus diberi edukasi yang benar untuk memanfaatkan ondel-ondel. Budaya ondel-ondel dan para pengamena menjadi cermin perubahan dinamis dalam masyarakat Betawi. Di balik kegembiraan lagu dan tarian mereka, tersirat harapan untuk menjaga agar nilai-nilai leluhur tetap hidup tanpa kehilangan daya tariknya di era modern. Nah, kepada oknum yang memanfaatkan ondel-ondel itu hanya untuk survive, untuk cari fulus, saya dan teman-teman di Lembaga Kebudayaan Betawi, di Forum Jibang Perkampungan Budaya Betawi, di Asosiasi Tradisi Lisan sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Wahai pemerintah, ini anak-anaknya ngamen harus ditertibkan. Harus diberikan pemahaman, harus diedukasi. Nah, kita ingin mereka semua dibereskan, dituntaskan, ditangkepin gitu ya, untuk tertibnya. Karena dulu itu kalau zaman kolonial, kalau mereka melanggar ketertiban umum yang dulu namanya rules and order pada masa Jepang, pada masa kolonial, sekarang sebetulnya undang-undang itu pada masa sekarang itu udah ada undang-undang itu namanya tibum, ketertiban umum. Karena mereka nggak memperdulikan keselamatannya di jalan raya, mereka nggak mempertimbangkan
mempertimbangkan, memperdulikan bagaimana orang-orang di sekitar yang ketika dia jalan di ganggang itu lagi ngamen, itu yang harus segera ditertib. Jadi solusi sudah kita berikan kepada pemerintah dan sebagian besar dari solusi-solusi itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan di sini di Perkampungan Budaya Betawi kemarin ada workshop ondel-ondel. Bagaimana sejak memulai dia membuat ondel-ondel, bahan ondel-ondel, bajunya seperti apa, kemudian ragam hiasnya seperti apa, makna-makna di balik itu semuanya sudah diberikan kepada mereka. Dan semoga ke depan ya nggak ada lagi teman-teman yang memanfaatkan ondel-ondel secara serampangan. Dengan cara mereka, ondel-ondel dan pengamennya tak hanya berbicara kepada warga kota, tetapi juga menyuarakan keindahan dan warisan budaya yang terus berkembang di kawasan yang dulu dikenal sebagai Batavia. Di tengah perkembangan modern yang terus terjadi di Jakarta, masih terdapat kawasan yang konsisten menjaga kelestarian ondel-ondel. Di wilayah Keramat Pulo, Jakarta Pusat, terdapat area pemukiman padat yang merupakan rumah bagi para pengrajin ondel-ondel. Nama saya Mulyadi. Saya di sini sebagai penggiat ondel-ondel. Kampung Keramat Pulo berubah nama menjadi Kampung Ondel-ondel itu semenjak tahun 2016. Karena pas semenjak tahun 2016 pula minoritas penduduk sini kebanyakan pengrajin. Ibu-ibunya bergerak bikin kembang. Nah, bapak-bapak seperti kayak kita nih, bikin topeng, ya kan, terusnya segala bikin kerangka ondel-ondel, apa aja pokok. Semua ondel-ondel kerajinnya ngumpul di Kampung Ondel-ondel. Nah, makanya disebut Kampung Ondel-ondel itu karena berubah nama, karena kebanyakan di sini penduduknya berubah haluan. Tadinya ibu-ibu pedagang jadi dagang kembang ondel-ondel, gitu. Jalan Kembang Pacar, yang kini akrab dengan sebutan Kampung Ondel-ondel, merupakan jalan yang tidak besar, tapi sangat cukup untuk menampung puluhan ondel-ondel di pinggir jalan dan di depan rumah warga. Dukanya itu kalau pengamen ondel suka ditangkap sama dinas. Nah, itu dukanya. Sukanya ya kalau kita menerima job, misalnya PDP atau apa. Gitu. Jalan ini telah menjadi saksi perjalanan ondel-ondel sebagai simbol budaya Betawi dari masa ke masa. Penduduk yang tinggal di sekitar sini tidak hanya berusaha melestarikan ondel-ondel, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber penghasilan melalui seni pertunjukan dan produksi kerajinan ondel-ondel. Pengalaman positif kita itu waktu kita ada event-event di tempat-tempat tertentu, itu pengalaman positif kita. Tapi kalau pengalaman negatif kita, itu waktu kejadian di event itu ondel-ondel kebakaran. Pernah ondel-ondel kebakar. Gitu. Untuk beberapa orang, pengamen ondel-ondel adalah gambaran nyata dari tantangan hidup di kota, di mana seni bertemu dengan kehidupan sehari-hari. Kalau saya, kalau kata kontra ya pasti kontra ya. Kalau kata pro ya pro juga. Jadi gini, kita kagak bisa nimbang. Masa tuh kalau buat pengamen ondel tuh, masa butuh kebutuhan perut. Kalau kita ngelarang atau kita kontra deh, kita nggak pro, kita kontra, dibalikin sama mereka. Lo bisa gak kasih makan napak warga gue? Kalau kita pro, ya kita bertentangan sama pemerintah daerah. Gitu. Karena kan ondel itu kebudayaan yang harus kita lestarikan. Nah, dengan melestarikan ondel-ondel, dengan cara apa kita melestarikannya? Nggak mungkin lah ondel-ondel kita lestarikan dengan cuma-cuma. Pasti kan kita bawa amen. Segala sesuatu kalau misalnya ingin dikenal ya dengan mengamen. Gitu loh. Tantangan dan keseharian di jalanan bukanlah penghalang bagi pengamen ondel-ondel untuk tetap menyuarakan keindahan tradisi Betawi. Kalau menurut saya cuma satu, tanggapan dari pemerintah. Pemerintah harus merespon. Dan harus pemerintah itu tahunya gini, ini kebudayaan yang perlu kita lestarikan, kita jaga. Nah, dengan cara apa kita jaga? Nah, kita kembali lagi pada pemerintah daerah, gitu loh. Kita udah pernah beberapa penggiat ondel-ondel, ya penggiat ondel-ondel, 1, 2 lagi. Kita udah pernah mengajukan ke dinas wali kota loh, Pak, ke dinas kebudayaan wali kota. Cuman mereka iya, tapi ini sampai sekarang belum, jadi seolah-olah digantung. Jadi kita ini bingung. Kalau kita cara menghadapi ekonomi ya dengan cara apa? Sabar. Gitu aja, dengan sabar. Masa apa? Ondel-ondel nggak seperti dulu. Sekarang itu lebih mereka itu
Yang mereka cari bukannya seninya atau kebudayaannya, tapi mereka sekarang membutuhkan uang buat perut. Jadi kita ya sabar lah. Bagaimana caranya biar kita bertahan? Dengan kesabaran. Yang ada kita pertahankan, yang nggak ada bagaimana caranya kita kutak-atik biar ada perubahan. Ondel-ondel itu sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB. Yang mereka cari bukannya seninya. Halo semua, apakah kamu pernah mendengar kata tentang bullying? Bullying adalah perilaku yang tidak baik di mana seseorang sengaja menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini bisa terjadi di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan online. Tapi, kita bisa berperan untuk menghentikan bullying. Yang pertama, penting untuk menyadari bahwa setiap orang pantas dihormati dan aman. Jika kamu melihat seseorang menjadi korban bullying, jangan diam, berbicaralah dengan orang dewasa yang bisa membantumu. Selain itu, kita bisa menjadi teman yang baik. Selalu ingat, tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Dengan bersatu dan bersikap baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua orang. Jadi, mari kita bersama-sama berkata, say no to bullying. Ondel-ondel itu sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB. Yang mereka cari bukannya seninya. Di bawah sinar mentari kota Jakarta, ada banyak cerita menarik yang diceritakan oleh para pengamen ondel-ondel. Mereka bukan hanya seniman jalanan biasa, tetapi juga penjaga kebudayaan dan profesi yang mengandung makna mendalam. Nama saya Muhammad Waldi, Kak. Usia 28. Di antara hiruk-pikuk jalan raya, pengamen ondel-ondel menjadikan keseharian mereka sebagai panggung, di mana ondel-ondel menjadi pemeran utama dalam kisah kebudayaan Betawi. Awal mulanya sih tanya ikut-ikutan, Kak. Awal mulanya ikut-ikutan juga, cuman kan karena dulunya juga udah punya juga sih, punya dari ayah. Di balik kostum warna-warni, pengamen ondel-ondel membawa kebahagiaan kepada penontonnya, menjadi pelipur lara di tengah kesibukan kota yang tak kenal lelah. Kalau keliling sih nggak nentu juga, Kak. Kadang dari jam 1, kadang ya jam 2, tergantung anak-anaknya aja pulang sekolah. Namun, ada saja kendala yang mereka hadapi saat berkeliling di jalanan, seperti menjadi sasaran penertiban Satpol PP. Kalau buat ngalamin kendala sih ada aja, kayak ampli rusak, gendang pecah, aki habis, hujan paling. Kalau paling terusan sih yang pas ketangkep P3S itu pas saya lagi ngamen ke Lubang Buaya. Kita kan pakai alat tool, bukan pakai rekaman. Nah kalau emang mau dia nertipin ya kasih kita luang ini aja, Kak, buat kita tampil. Para pengamen memiliki impian dan harapan untuk masa depan. Bagi mereka, seni jalanan adalah pewarisan berharga yang ingin mereka sampaikan ke generasi mendatang. Kalau di jalan mah kadang suka, kadang senang sih, banyak sih, Kak. Kalau sekarang ya nggak kayak lagi tuh, kalau sekarang mah sepi. Kalau ibarat paling gitu ya paling 50, 70. Nggak kayak tahun-tahun lalu sebelum Covid. Itu kalau sebelum Covid ya lumayan gitu. Kalau tantangan besar sih ya gitu, Kak. Kita harus gimana ya? Was-was juga sama Pol PP, P3S. Meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat Betawi bersatu untuk menjaga keaslian dan keunikan warisan budayanya. Seperti salah satunya adalah acara Gebyar Budaya Tradisional yang digelar oleh Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia atau ASOI dan Perguruan Tinggi Intiraga Silebet, Kayu Putih di Komplek Bulog, Jakarta Timur. Pelestarian peragaman seni budaya Betawi hingga kini masih terus didorong oleh para penggiat seni untuk menjaga kelestariannya. Saya Ramdhani, atau lebih dikenal dengan nama Bang Dhani Silebet.
pendiri Perguruan Inti Raga Silibet dan Sanggar Silibet. Berikut Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia, beralamat di Jakarta, Pancoran, Jalan Pengadegan Timur, RT 9 RW 2 nomor 50. Meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan sosial, masyarakat Betawi bersatu untuk menjaga keaslian dan keunikan warisan budayanya. Kalau pandangan saya sih memang untuk secara ikon itu kan ondel-ondel salah satu kebudayaan Betawi yang sudah menjadi barometer dan juga menjadi salah satu ikon budaya dan sudah diperdakan salah satunya. Karena dahulu kala ondel-ondel memang di situ dipakai untuk keliling kampung, syiar, dan juga dipakai untuk ritual. Nah, sampai mereka berlatih keliling-keliling kampung untuk terbiasa nih. Nah, era modern sekarang akhirnya salah kaprah. Dijadikan ondel-ondel itu sebagai alat mengemis. Kenapa kita bedain mengamen dan mengemis? Kalau mengamen itu porsinya kan mereka melakukan ekspresi, melakukan suatu karya yang dibuat seperti menyanyi, menari, itu yang dilakukan dengan ondel-ondel. Tapi kalau mengemis, itu ondel-ondel tidak sesuai pakem, jalan sendirian, gerobaknya dibawa sendiri, dan memaksa meminta. Nah, kacamata saya mengenai hal itu, sebenarnya semua pihak bisa ikut terlibat untuk menetralisir atau mengurangi pengamen ondel-ondel di jalan. Seperti misalkan dikasih ruang-ruang publik untuk terbuka, mereka atraksi, mereka menampilkan kesenian ondel-ondel seperti itu. Karena secara nggak langsung kita membuat suatu hukum ketika ondel-ondel dilarang ngamen itu nggak boleh. Tapi apakah sudah kita melakukan solusinya? Dan alasan mereka adalah mengamen untuk urusan perut. Kalau udah bicara urusan perut, apakah bisa kita larang seperti itu? Nah, makanya kita buat solusi bagaimana yang tadinya biasa buat ngamen, kita bikinin wadah sanggar kebudayaan, dan kita cari fasilitas-fasilitas pemerintah nih sama swasta untuk memberikan ruang ekspresi, ruang mereka untuk tampil. Seperti salah satunya adalah acara Gebyar Budaya Tradisional yang digelar oleh Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia atau ASOI dan Perguruan Tinggi Inti Raga Silibet Kayu Putih di Komplek Bulog, Jakarta Timur. Yang pasti kita ini membuat suatu organisasi atau komunitas adalah catatannya adalah untuk merangkul teman-teman, khususnya teman-teman yang masih berkeliaran di jalan, mengamen, kita tampung, kita arahkan ke wadah bagaimana selayaknya ondel-ondel ini untuk dilestarikan. Jadi bukannya kita mendukung kegiatan ondel-ondel untuk ngamen, bukan, tapi sebaliknya. Kita merapikan mereka, memberikan wadah, memfasilitasi, bahkan kita membuatkan mereka suatu sanggar dengan administrasi. Asosiasi itu ada mengantisipasi dari pergerakan anak-anak yang ngamen. Jadi cukup bagus ya peran dari asosiasi itu, seperti Koja itu ya, itu cukup bagus ya peran mereka, karena mereka menghimpun anak-anak muda yang ngamen, yang semula nggak tahu apa-apa, akhirnya diedukasi di situ, mereka diajak ngaji, diajak mengenalkan apa itu sebenarnya ondel-ondel dan seterusnya, dan keren lah, Koja itu keren, bagus. Tantangan ekonomi seringkali menjadi latar belakang yang kurang terlihat dari kehidupan para pengamen ondel-ondel, memicu refleksinya tentang bagaimana masyarakat dapat memberikan dukungan. Dalam era modern, apakah seni jalanan tradisional ini dapat menemukan tempatnya atau bahkan memperoleh revitalisasi yang lebih besar? Pandangan terhadap pengamen ondel-ondel mencerminkan keragaman masyarakat Jakarta, dari yang melihatnya sebagai bentuk seni hingga yang melihatnya sebagai cerminan dari tantangan hidup di jalanan. Setiap pandangan memberikan warna dan dimensi baru pada keberadaan mereka. Pengamen ondel-ondel bukan sekedar seniman jalanan. Mereka adalah pahlawan keseharian yang membawa kehidupan pada tradisi, menciptakan panggung seni di tengah jalanan kota, dan membawa tawa ke dalam hati setiap penikmatnya.
Seperti dalam cerita, pengamen ondel-ondel itu seperti tokoh yang sedang berjuang di atas panggung kehidupan. Ada yang bilang mereka pelindung tradisi, tapi ada juga yang berpikir mereka hanya bagian dari perubahan zaman yang terus berubah. Kita diingatkan untuk mencari keseimbangan antara menjaga warisan dan beradaptasi dengan zaman. Seperti langit senja yang melihat semua kehidupannya terus berjalan. Mari kita jadikan seni jalanan ini sebagai pengingat akan kekayaan budaya yang kita miliki, serta sebuah harapan di antara mereka. Ya harapan kita ke depannya biar kebudayaan kita tetap terjaga, dan buat anak cucu kita kalau jangan sampai lupa akan kebudayaannya, bahwa lo tuh di Betawi, lo harus tahu kebudayaan Betawi, ya kan? Seperti kayak di daerah lain kan ada reok, ada jaipong, ada ini, ada itu, mereka bisa kok. Kenapa di Betawi itu nggak bisa? Nah itu harapan kita. Kalau saya sih cuman minta ke pemerintah satu, ya kalau emang nggak mau lihat ondel-ondel di jalan lagi, ya itu buatin kita tuh tempat buat kita tampil. Kalau sekarang kan saya perhatiin kan kayak budaya-budaya lain kayak angklung gitu kan disediain kayak di Senen tuh, saya perhatiin kan ada tuh. Terus di Kota Tua tempat rekreasi lah ibaratnya. Ya ondel-ondel nggak ada ya kan. Harapan saya nggak muluk-muluk. Yang pertama, pemerintah memfasilitasi sanggar, wadah yang bergerak khususnya di ondel-ondel. Masyarakat peduli dengan apa? Ketika kita bikin program, ondel-ondel sudah tidak ngamen, ondel-ondel tampil di tempat-tempat yang lebih layak, dan mereka bagaimana mendapatkan uang, mereka dibuatkan suatu wadah, membuat souvenir, pernak-pernik. Nah, masyarakat perannya gampang. Jangan lupakan produk-produk dalam negeri. Ondel-ondel itu sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB. WBTB itu apa? Warisan budaya tak benda. Oleh karena itu menjadi kepentingan kita semuanya untuk memelihara, menjaga dan memanfaatkan makna intisari dari si kesenian ondel-ondel ini. Oleh karena itu saya kepengen siapapun engkau yang ingin memanfaatkan ondel-ondel, terutama untuk tujuan-tujuan mencari fulus, mencari duit, supaya kamu bisa bertahan hidup di kota Jakarta ini, kamu belajar dulu tentang ondel-ondel. Sehingga kamu tidak menghina si ondel-ondel, tidak menghina masyarakat Betawi, dan tidak juga merendahkan diri kamu sendiri dengan cara-cara mencari kehidupan seperti itu. Mari belajar wahai kawan-kawan. Karena dengan belajar itu, kamu akan menjadi tahu, dan karena sudah menjadi tahu, kamu akan mempunyai rasa cinta. Kalau kamu sudah mempunyai rasa cinta, maka kamu tidak akan menyia-nyiakan rasa cinta itu. Kamu pasti akan memuliakan rasa cinta kamu itu, dan kamu tebarkan rasa cinta itu menjadi kemaslahatan dan keindahan di sekitar kamu. Mari. Ondel-ondel itu sudah ditetapkan sebagai salah satu WBTB. Yang mereka cari bukannya seninya. Saat ini, handphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memiliki dampak serius bagi kesehatan kita. Bermain handphone secara berlebihan dapat mengganggu waktu tidur kita. Ini dapat berdampak pada konsentrasi dan produktivitas kita di pagi hari. Selain itu, ketergantungan pada handphone juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Terlalu banyak waktu dihabiskan di media sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Tidak hanya itu, penggunaan handphone berlebihan juga bisa berdampak pada hubungan sosial. Kita mungkin kehilangan momen berharga dengan keluarga atau teman karena sibuk dengan layar handphonenya. Untuk itu, penting bagi kita untuk penggunaan handphone dengan bijak.
Mari kita jaga kesehatan kita dengan menggunakan handphone dengan bijak.